Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Palevi dengan NIM C1061. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa aja yang telah kami lakukan pada praktikum fisiologi reproduksi pada kali ini. Praktikum fisiologi reproduksi pada kali ini memiliki judul pengecekan kualitas sperma ikan dan juga kryopreservasi. Nah, pengecekan kualitas sperma ikan ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah pengecekan kualitas sperma ini untuk mengetahui kira-kira sperma yang berasal dari induk mana yang memiliki kualitas terbaik. Nah, sperma yang memiliki kualitas terbaik ini akan digunakan untuk melakukan peningkatan ekonomi, karena sperma yang terbaik akan memiliki reproduksi yang paling baik juga, dan dia akan menghasilkan keturunan yang mungkin lebih banyak dan lebih berkualitas. Nah, berdasarkan Kham Namtong et al 2025. Selanjutnya untuk apa aja yang bisa dilakukan untuk melakukan pengecekan kualitas ikan. Pengecekan kualitas sperma ikan itu dapat menggunakan teknik yang bernama CASA. CASA itu apa? CASA itu adalah komputer analisis sperma komputer asis sperma analisis. Nah, ini tuh fungsinya adalah untuk mengetahui sel sperma yang dapat digunakan. Nah, kenapa pakai ini? Karena ketelitian dari CASA ini sangat tinggi berdasarkan Marinovic et al 2021. Nah, kira-kira apa sih hal-hal aja yang dapat mengganggu dari kualitas sperma ikan? Kualitas sperma ikan ini dapat terganggu oleh banyak hal, mungkin aja dari faktor suhu, faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternalnya itu apa? Faktor eksternalnya adalah mungkin kayak stres lingkungan, atau mungkin fotoperiodnya, atau mungkin suhu yang berada, suhu untuk telurnya, suhu untuk spermanya. Nah, untuk itu sperma itu berdasarkan tersebut bersama Bustamante Gonzalez et al 2026. Untuk itu kita perlu melakukan kryopreservasi untuk menjaga kualitas, motilitas dan juga viabilitas dari sperma. Nah, kryopreservasi ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk menjaga kualitas dari sperma, karena ketika dilakukan kryopreservasi maka hasil yang kualitas dari sel sperma itu tidak akan berubah signifikan dari yang awalnya dikeluarkan oleh induk jantan berdasarkan Krasilnikova et al 2025. Nah, tahapan-tahapan ini, kryopreservasi ini untuk di budidaya sendiri memiliki nilai yang paling baik, karena untuk ini tahapan-tahapan ini adalah tahapan yang paling penting untuk dilakukan untuk mencapai keberhasilan dari produksi. Nah, kira-kira kenapa sih reagen apa aja yang dipakai untuk melakukan preservasi ini? Preservasi ini menggunakan reagen dimethyl sulfoxide DSOM yang fungsinya itu adalah untuk melakukan cryoprotector berdasarkan literatur dan juga penelitian yang dilakukan oleh Mutamainah et al 2019. Nah, larutan yang digunakan untuk mengencernya itu sendiri juga harus memiliki kesesuaian. Larutan yang digunakan adalah larutan NaCl, karena larutan NaCl bersifat isotonik yang tidak akan mengganggu kualitas dari sperma berdasarkan Wibowo et al 2022. Nah, hasilnya apa yang didapatkan? Hasilnya memiliki nilai 3 sebelum kryopreservasi dan nilai 2 untuk setelah kryopreservasi, sesuai dengan literatur yang menyatakan kalau misalnya menggunakan kryopreservasi, nilai kualitas sperma tidak akan berubah secara signifikan. Mungkin itu saja yang dapat saya informasikan. Metodenya apa? Metodenya itu dimulai dari kita mengambil sel sperma ikan. Nah, sel sperma ikan itu kemudian akan diberikan pengenceran 1:9, dan kemudian akan diberikan DSOM dimethyl sulfoxide dengan konsentrasi 10%, dan juga akan diberikan kuning telur dengan konsentrasi 9%. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye bye.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Palevi dengan NIM C1061. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa aja yang telah kami lakukan pada praktikum fisiologi reproduksi pada kali ini. Praktikum fisiologi reproduksi pada kali ini memiliki judul pengecekan kualitas sperma ikan dan juga cryopreservasi. Nah, pengecekan kualitas sperma ikan ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah pengecekan kualitas sperma ini untuk mengetahui kira-kira sperma yang berasal dari induk mana yang memiliki kualitas terbaik. Nah, sperma yang memiliki kualitas terbaik ini akan digunakan untuk melakukan peningkatan ekonomi, karena sperma yang terbaik akan memiliki reproduksi yang paling baik juga, dan dia akan menghasilkan keturunan yang mungkin lebih banyak dan lebih berkualitas. Nah, berdasarkan Kham Namtong et al 2025. Selanjutnya untuk apa aja yang bisa dilakukan untuk melakukan pengecekan kualitas ikan. Pengecekan kualitas sperma ikan itu dapat menggunakan teknik yang bernama CASA. CASA itu apa? CASA itu adalah komputer analisis sperma komputer asis sperma analisis. Nah, ini tuh fungsinya adalah untuk mengetahui sel sperma yang dapat digunakan. Nah, kenapa pakai ini? Karena ketelitian dari CASA ini sangat tinggi berdasarkan Marinovic et al 2021. Nah, kira-kira apa sih hal-hal aja yang dapat mengganggu dari kualitas sperma ikan? Kualitas sperma ikan ini dapat terganggu oleh banyak hal, mungkin aja dari faktor suhu, faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternalnya itu apa? Faktor eksternalnya adalah mungkin kayak stres lingkungan, atau mungkin fotoperiodnya, atau mungkin suhu yang berada, suhu untuk telurnya, suhu untuk spermanya. Nah, untuk itu sperma itu tersebut berdasarkan Bustamante Gonzalez et al 2026. Untuk itu kita perlu melakukan cryopreservasi untuk menjaga kualitas, motilitas dan juga viabilitas dari sperma. Nah, cryopreservasi ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk menjaga kualitas dari sperma, karena ketika dilakukan cryopreservasi maka hasil yang kualitas dari sel sperma itu tidak akan berubah signifikan dari yang awalnya dikeluarkan oleh induk jantan berdasarkan Krasilnikova et al 2025. Nah, tahapan-tahapan ini cryopreservasi ini untuk di budidaya sendiri memiliki nilai yang paling baik, karena untuk ini tahapan-tahapan ini adalah tahapan yang paling penting untuk dilakukan untuk mencapai keberhasilan dari produksi. Nah, kira-kira kenapa sih reagen apa aja yang dipakai untuk melakukan preservasi ini? Preservasi ini melakukan reagen dimethyl sulfoxide DSOM yang fungsinya itu adalah untuk melakukan cryoprotector berdasarkan literatur dan juga penelitian yang dilakukan oleh Mutamainah et al 2019. Nah, larutan yang digunakan untuk mengencernya itu sendiri juga harus memiliki kesesuaian. Larutan yang digunakan adalah larutan NaCl, karena larutan NaCl bersifat isotonik yang tidak akan mengganggu kualitas dari sperma berdasarkan Wibowo et al 2022. Nah, hasilnya apa yang didapatkan? Hasilnya memiliki nilai 3 sebelum cryopreservasi dan nilai 2 untuk setelah cryopreservasi, sesuai dengan literatur yang menyatakan kalau misalnya menggunakan cryopreservasi, nilai kualitas sperma tidak akan berubah secara signifikan. Mungkin itu saja yang dapat saya informasikan. Metodenya apa? Metodenya itu dimulai dari kita mengambil sel sperma ikan. Nah, sperma ikan itu kemudian akan diberikan pengenceran 1:9, dan kemudian akan diberikan DSOM, dimethyl sulfoxide, dengan konsentrasi 10%, dan juga akan diberikan kuning telur dengan konsentrasi 9%. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Palevi dengan NIM C1061. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa yang telah kami lakukan pada praktikum fisiologi reproduksi pada kali ini.
apa aja yang telah kami lakukan pada praktikum kali ini adalah metodenya dimulai dari pengursan pembedahan ikan untuk mengambil dari gonatnya. Setelah gonat tersebut diambil, gonat tersebut akan dipotong-potong, dicacah hingga menjadi tipis-tipis dan akan diberikan larutan yang bernama asetokarmin untuk memberikan pewarnaan. Pewarnaannya itu sendiri menurut Skripskowski et al 2021 menyatakan kalau misalnya pewarnaan dengan menggunakan asetokarmin memiliki menunjuk sitoplasma. Nah, dari pewarnaan tersebut akan menuju ke sitoplasma. Berdasarkan Widiawati 2021, pewarnaan dengan menggunakan asetokarmin memiliki penyerapan lebih baik dibandingkan pewarnaan jenis lain, dan pewarnaan dengan cara ini memiliki resiko yang sangat rendah dan menyebabkan kerusakan atau memiliki keuntungan, yaitu dapat dilakukan dengan cepat dan tidak perlu perlakuan berlebih. Hasil yang didapatkan oleh kelompok 2 adalah hasil yang berbentuk bulat-bulatan besar. Bulat-bulatan besar ini bulat-bulat besar dengan bentuk yang tidak berbentuk bulat penuh, jadi ada campuran. Nah, ini menandakan kalau misalnya gonat ikan nila tersebut merupakan gonat ikan nila jantan, karena sesuai dengan literatur yang menyatakan kalau misalnya gonat ikan nila betina memiliki bentuk warna bulat besar dan memiliki berbentuk seperti kepingan. Pewarnaan ini digunakan tidak hanya untuk ikan tetapi untuk tanaman juga. Nah, menurut Radchenko ini untuk tanaman itu sendiri dikarenakan memiliki inisial yang berbeda dengan ikan, dia akan menghasilkan warna merah, sedangkan untuk ikan nila memiliki warna biru. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Pahlevi dengan NIM C1061. Nah, sudah tidak terasa ini udah praktikum pertama sesi UAS. Nah, di sini aku akan menjelaskan nih kira-kira apa aja yang telah kau lakukan di fase-fase awal praktikum fisiologi reproduksi pada kali ini. Praktikum fisiologi reproduksi pada kali ini berjudul hipofisa dan juga induksi pemijahan. Nah, hipofisa itu apa? Hipofisa adalah suatu kelenjar yang digunakan untuk menghasilkan hormon, singkatnya seperti itu. Nah, hipofisa ini apa? Nama lainnya adalah kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari adalah kelenjar yang digunakan untuk menghasilkan hormon. Hormonnya itu apa aja? Hormonnya itu banyak. Bisa dari hormon pertumbuhan, hormon reproduksi, dan juga hormon stres. Nah, kelenjar pituitari ini tidak hanya ada di ikan, tapi ini biasa ada di semua hewan. Termasuk salah satunya ikan dan manusia, bahkan dari domba dan lain-lain juga punya. Nah, untuk ikan sendiri memiliki pituitari. Ikan emas memiliki pituitari berwarna putih pucat yang berada di bagian bawah otak. Ukurannya kecil, berbentuk bulat. Nah, di sini pituitari menghasilkan hormon gonadotropin releasing hormone yang berfungsinya untuk melakukan pemijahan, yaitu untuk memberikan sinyal yang telah diterima oleh otak yang akan dikirimkan oleh pituitari, memiliki hormon gonadotropin, dan pituitari kemudian akan memberikan hormon gonadotropin hormon yang itu FSH dan juga LH. Nah, untuk selanjutnya adalah induksi pemijahan. Induksi pemijahan itu merupakan induksi, yaitu pemijahan yang dilakukan secara dirangsang. Induksi pemijahan simpelnya ada dirangsang untuk melakukan pemijahan. Nah, induksi pemijahan ini dilakukan dengan memberikan hormonnya itu entah OODEF dan juga ovaprim. OODEF itu untuk melakukan maturasi dan rematurasi awal. Nah, untuk ovaprim adalah hormon yang digunakan untuk pematangan akhir untuk gonad. Nah, isinya apa? OODEF isinya adalah FSH dan juga
hormon-hormon awal yaitu PMG, PMSD. Nah, sedangkan untuk Ovaprim itu isinya adalah LH dan juga RH yang fungsinya untuk pematangan air dan pengeluaran sel telur ovulasi. Nah, tadi udah ngelakuin apa aja sih? Tadi udah ngelakuin pertama terbagi menjadi dua, yaitu pertama adalah induksi hormon Ovaprim yang dilakukan dengan menggunakan teknik intramuskular untuk di bagian dorsal, sirip ketiga dari dorsal ke bawah. Oke. Yang digunakan itu berapa? Yang digunakan adalah 0,6 ml per kilogram. Oke. Nah, yang satu lagi adalah proses pengambilan hipofisa, ekstraksi hipofisa. Ekstraksi hipofisa dilakukan dengan cara memotong bagian tubuh ikan, bagian kepala ikan menjadi memisahkan bagian kepalanya dan kemudian akan mengeluarkan mensayat secara horizontal agak sedikit menjolok ke atas sekitar 30 derajat untuk mengambil bagian otak dan juga untuk mengambil bagian hipofisa yang terletak di bawah otak. Oke. Tadi tuh apa aja sih yang udah dilakuin? Nah, yang pertama tuh dimulai dari penimbangan dari ikan. Penimbangan untuk menentukan bobot dosis dari Ovaprim dan juga berapa dosis dari larutan fisiologisnya. Yang kedua ada mengambil dari syringe untuk diambil dari hormon Ovaprim yang kemudian akan dicampurkan dengan diencerkan dengan larutan fisiologis. Nah, selanjutnya dari itu adalah penyuntikan. Setelah penyuntikan itu ada proses pengambilan dari hipofisa yang dimulai dari pemotongan kepala ikan dan kemudian akan potong bagian kepala untuk diambil otak dan kemudian akan diambil dari hipofisanya. Nah, mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan menyaksikan video yang telah saya siapkan. Bye bye.